Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari mengenai transaksi pembelian. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian transaksi pembelian, mampu mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian, dan mampu menjelaskan siklus pembelian. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan transaksi pembelian? Transaksi pembelian merupakan sistem yang digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Pada dasarnya, di kehidupan sehari-hari kita sering mengalami aktivitas transaksi pembelian. Pembelian sendiri memiliki arti sebagai aktivitas yang dilakukan oleh dua belah pihak yang mempunyai tujuan untuk menukarkan barang atau jasa dengan menggunakan alat transaksi yang sah dan telah memiliki kesepakatan dalam proses transaksinya. Dalam aktivitas pembelian, akan muncul kegiatan tawar-menawar dari kedua belah pihak, yaitu pihak pembeli dan penjual, dengan tujuan untuk mendapatkan kesepakatan harga yang kemudian akan melakukan transaksi penukaran barang atau jasa dengan alat tukar yang sah dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam melakukan aktivitas ini, tentunya akan ada dokumen penjualan ataupun pembelian yang akan dijadikan bukti sebagai adanya transaksi jual-beli. Adapun manfaat dari pembelian adalah sebagai berikut. Mendapatkan barang hasil pembelian, dapat memenuhi kebutuhan melalui pembelian, hasil pembelian dapat bermanfaat, dan penjual mendapat hasil dari penjualannya. Selanjutnya, pihak yang terkait dalam transaksi pembelian. Yang pertama yaitu pelanggan atau pembeli. Pembeli dapat diartikan sebagai seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan ataupun sejumlah barang. Pengertian lain dari pembelian ialah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Konsumen atau pembeli dibedakan menjadi dua, yaitu konsumen sebagai orang alami atau pribadi kodrati dan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Pengklarifikasian pembedaan ini berfungsi sebagai pembeda apakah konsumen tersebut memanfaatkan barang tersebut untuk pribadi atau untuk dijual atau diproduksi lagi. Dengan kata lain, pelanggan merupakan individu, baik rumah tangga maupun perusahaan, yang kegiatannya membeli suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah supplier atau pemasok. Pemasok ini adalah orang atau badan yang menyediakan barang bagi perusahaan. Berikut ini bagian dari supplier, yaitu yang pertama ada grosir. Grosir adalah orang atau badan yang akan menjual kembali kepada badan atau orang lain sebagai pengecer, pedagang besar lainnya, instansi pemerintah, dan perusahaan industri. Grosir ini dapat dibedakan menjadi grosir barang khusus dan grosir barang umum. Yang kedua ada agen. Agen adalah orang atau badan perwakilan resmi sebuah perusahaan pabrikan. Agen hanya menjual barang dengan merek dagang tertentu saja. Imbalannya berupa komisi. Kegiatan penjualan agen dilakukan berdasarkan kontrak kerja sama dengan perusahaan produsen. Yang ketiga ada fasilitator. Ialah orang atau badan yang menunjang kegiatan transaksi dengan mendistribusikan barang dagangan. Yang termasuk fasilitator adalah perusahaan pergudangan, perusahaan asuransi, perusahaan pengangkutan, dan lembaga keuangan. Yang keempat ada lingkungan. Perusahaan harus selalu dapat membaca lingkungannya untuk mencapai kesuksesan. Materi selanjutnya yaitu siklus pembelian. Siklus pembelian merupakan rangkaian atau alur dari transaksi pembelian. Pada transaksi pembelian dapat dilakukan dengan sistem pembayaran tunai ataupun kredit.
Macam-macam siklus pembelian yaitu 1. Pembelian tunai berdasarkan penawaran supplier. 2. Pembelian tunai berdasarkan inisiatif perusahaan. 3. Pembelian kredit berdasarkan penawaran supplier. Dan 4 itu pembelian kredit berdasarkan inisiatif perusahaan. Sekian untuk materi pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.